Tampil konsisten di BRI Liga 1, Borneo FC disebut layak jadi juara musim ini. Seluruh pertandingan di pekan kedua-tiga BRI Liga 1 2023-2024 telah rampung digelar pada Senin 18 Desember 2023. Persaingan menuju tangga juara pun makin seru. Borneo FC kini memuncaki klasemen sementara BRI Liga 1 dengan koleksi 51 poin. Klub berjulukan Pesut Etam itu jauh meninggalkan duo rival terdekat, Bali United dan Persib Bandung. Borneo FC memang menempati posisi teratas klasemen sementara, namun mereka belum tentu menjadi juara pada akhir musim nanti. Ini karena adanya perubahan sistem penentuan juara pada kompetisi musim ini, melihat konsistensi Borneo FC dalam mengarungi kompetisi tahun ini, dan juga semakin profesionalnya manajemen dalam mengelola klub serta materi pemain yang cukup berpengalaman serta kedalaman skuad yang cukup bagus. Borneo FC diprediksi layak menjadi calon kuat juara tahun ini. Stadion Sultan Agung Bantul laris manis diminati tim-tim BRI Liga 1. Stadion Sultan Agung SSA Bantul Yogyakarta laris manis diminati sejumlah klub BRI Liga 1 2023-2024. Setidaknya ada 3 tim memilih stadion berkapasitas kurang lebih 30.000 penonton itu sebagai home base. Ketiga tim yang dimaksud adalah PSS Sleman, Rans Nusantara, dan Barito Putra. Rans Nusantara bahkan sudah menggunakan stadion tersebut saat menjamu Borneo FC pada pekan kedua-tiga Liga 1, Sabtu 16 Desember 2023. Selain 3 klub tersebut, sebelumnya PSM Makassar juga dikabarkan berkandang di Bantul pada sisa kompetisi musim ini, namun juga Eja julukan PSM rupanya lebih memilih Stadion Batakan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai markas mereka. Seperti diberitakan sebelumnya, di sisa pertandingan musim ini beberapa tim Liga 1 harus berpindah home base untuk sementara waktu, sebab markas mereka tengah direnovasi oleh Kementerian PUPR sejak Desember 2023 sampai Oktober 2024. Adapun PSS Sleman dan Rans Nusantara terusir dari Stadion Maguwo Harjo Sleman. Sementara Barito Putra tidak bisa menggunakan Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Indonesia wajib waspada, Irak akan diperkuat ex-MU di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia wajib mewaspadai kekuatan Irak pada Piala Asia 2023. Menurut laporan Win-Win, Irak akan diperkuat mantan pemain Manchester United, Zidane Iqbal. Pelatih Jesus Casas memutuskan untuk memanggil Zidane Iqbal untuk menambah kekuatan Irak di Piala Asia 2023. Pemanggilan ini cukup mengejutkan karena sebelumnya Cas mengabaikan pemain berusia 20 tahun itu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Zidane Iqbal terakhir kali membela Irak pada Kings Cup September 2023. Namun, performa sang pemain menunjukkan perkembangan yang luar biasa bersama klubnya saat ini FC Utrecht. Zidane Iqbal telah bermain 6 kali di berbagai ajang bersama FC Utrecht. Zidane diharapkan bisa bersinar bersama Irak di Piala Asia 2023. Irak tergabung di grup D Piala Asia 2023. Selain bersaing dengan timnas Indonesia, skuad berjulukan Singa Mesopotamia juga akan melawan Jepang dan Vietnam. Jepang pusing Piala Asia 2023, Takefusa Kubo kini dan Mitoma terancam absen. Jepang dibuat pusing jelang bersaing dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Setelah Takefusa Kubo, giliran Kaoru Mitoma yang berpotensi absen. Kaoru Mitoma kabarnya mengalami cedera pergelangan kaki. Cedera itu didapat pemain 26 tahun saat membela Brighton dan Hove Albion melawan Crystal Palace di Premier League 2023-2024, 22 Desember 2023. Sebelumnya, Jepang juga mendapatkan kabar buruk dari Takefusa Kubo. Pemain 22 tahun itu mengalami cedera retak tulang rusuk. Takefusa Kubo mendapatkan pukulan pada bagian samping di area rusuknya. Kejadian itu menimpa Takefusa Kubo saat membela Real Sociedad dalam laga melawan Cadiz 22 Desember 2023. Pelatih Hajime Moriyasu diprediksi akan menunggu kepastian dari kondisi Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma. Rumor harga akuisisi PSM tembus angka 605 miliar. Industrialisasi sepak bola Indonesia berdampak meningkatnya nilai jual klub-klub di mata investor. Kabar yang sangat mencengangkan adalah rumor akuisisi yang akan dilakukan PSM Makassar. Konon, dari kabar yang beredar di jagat maya, ada 2 perusahaan kakap siap mengucurkan dana untuk klub kebanggaan warga Makassar dan Sulsel ini. 2 perusahaan calon pemilik baru PSM Makassar adalah John Lynn Group dan Tiran Group. John Lynn Group adalah perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad atau akrab disapa Haji Isam. Sementara itu, Tiran Group merupakan korporasi yang dimiliki Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang lahir di Bone pada 27 April 1968. Sebelum isu akuisisi tersebut, beberapa tahun terakhir PSM sempat ramai dikabarkan bakal pindah ke Banyuwangi, Jatim. Namun, rencana itu ada penolakan dari para pendukung PSM. Konon pula nilai jual juara Liga 1 2022-2023 itu sangat fantastis hingga menembus angka 600 miliar rupiah.
Timnas Indonesia dan Vietnam ternyata hadapi masalah yang sama jelang bentrok di grup D. Timnas Indonesia dan Vietnam tengah menghadapi kendala yang sama menjelang pertemuan di grup D Piala Asia 2023. Keduanya sama-sama tak memiliki striker yang tajam. Timnas Indonesia memang masih bisa cukup lega dengan produktivitas gol Ramadan Sananta bersama Persis Solo di BRI Liga 1 2023-2024. Striker berusia 20 tahun itu sudah menjaringkan 7 gol dari 18 pertandingan. Sayangnya produktivitas macam ini tak dimiliki striker lainnya, baik itu Hoki Caraka yang baru mengoleksi 3 gol dan Sulistiawan yang hanya bisa mencetak 1 gol serta Dimas Derajat yang belum pecah telur. Fenomena yang dialami Timnas Indonesia ternyata juga tengah menjangkiti para penyerang Timnas Vietnam di kompetisi domestik. Sejauh ini beberapa nama striker andalan mereka belum memperlihatkan ketajaman yang memuaskan. Raihan Hanan kagum dengan mentalitas Ondrej Kujela di Persija. Pemain muda Persija Jakarta Raihan Hanan menyatakan kekagumannya pada mentalitas Ondrej Kujela. Menurut Hanan, pemain CSKA itu punya mentalitas yang bagus pada masa-masa krusial. Kekaguman Raihan Hanan muncul setelah menyaksikan performa Ondrej Kujela pada laga kontra PSS Sleman 16 Desember 2023. Dalam laga itu, Kujela mencetak gol kemenangan Persija Jakarta melalui penalti. Raihan Hanan kagum karena Ondrej Kujela bisa fokus dan menghiraukan segala gangguan. Menurut Raihan Hanan, mentalitas yang bagus mampu menghalau tekanan yang datang. Raihan Hanan menyebut pengalaman yang dimiliki Ondrej Kujela membentuk mentalitas tinggi yang dimilikinya. Hanan tak ragu menyebut Kujela sebagai panutan di Persija Jakarta. Timnas Indonesia digenjot latihan intensitas tinggi jelang Piala Asia 2023. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok mengakui beratnya sesi latihan jelang Piala Asia 2023. Meski begitu, Klok menyebut sesuatu seperti ini yang dibutuhkan skuad merah putih untuk bisa bersaing pada turnamen nanti. Timnas Indonesia berlatih dengan intensitas tinggi di Antalya, Turki. Para pemain terus digenjot kemampuan fisik dan skillnya dengan mengikuti menu latihan yang disiapkan pelatih Sintayong. Mark Klok menyebut semua pemain bisa beradaptasi dengan menu latihan intensitas tinggi. Skema seperti ini diharapkan bisa menggerek kemampuan Timnas Indonesia untuk bisa bersaing di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia berlatih di suasana dingin Turki yang mencapai 14 derajat Celcius. Mark Klok menyebut semua pemain terlihat antusias melahap menu latihan yang diberikan. Firman Utina sarankan setiap klub punya psikolog. Pesepak bola Indonesia kini punya tantangan makin berat. Pengaruh media sosial dan publikasi media massa ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi membuat pemain cepat terkenal, sisi lain bisa membuat cepat puas dan bisa menerima banyak kritikan ketika tampil buruk. Hal itu bisa membuat karir pemain Indonesia tak bertahan lama. Beda dengan pesepak bola generasi sebelum 2000-an, pesepak bola tanah air punya karir yang lebih panjang dan itu diakui mantan gelandang Indonesia Firman Utina. Biasanya star syndrome membuat pemain cepat puas. Mereka terlena dengan popularitas yang didapat dan berimbas penurunan performa di lapangan. Untuk mengatasi persoalan ini, Firman Utina menyarankan klub harusnya punya psikolog untuk membuat pemain tidak merasa star syndrome. Menurutnya, era saat ini publikasi media massa dan media sosial sangat besar. Jika tidak kuat mental, karirnya tidak bisa lama. Pindah kandang, PSM siap bolak-balik Makassar Balikpapan setiap pekan. PSM Makassar harus terusir sementara dari Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Stadion itu akan segera menjalani proses renovasi dari pemerintah pusat. Sebagai gantinya, PSM Makassar akan berkandang di Stadion Batakan. Stadion yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur itu akan menjadi kandang Jukueja di sisa musim BRI Liga 1 2023-2024. Nantinya tim akan menjamu lawan-lawan mereka di sisa laga kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Bata akan dimulai dari pekan ke-24 laga melawan Persita Tangerang pada 4 Februari 2024. Keputusan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PSM Makassar, Sadikin Aksa. Meski berkandang di Batakan, Jukueja tidak akan menetap di Balikpapan. Sadikin Aksa memastikan PSM akan tetap di Makassar meskipun berkandang di Balikpapan. Karena keterbatasan fasilitas latihan membuat PSM akan tetap berlatih di Makassar dan berangkat ke Balikpapan menjelang pertandingan. Menurutnya tidak masalah harus bolak-balik Makassar ke Balikpapan dan sebaliknya mengingat jarak kedua kota yang tidak terlalu jauh.